kalau untuk minyak yang tak jenuh baiknya buat apa? Lebih disarankan untuk minyak seperti itu jangan untuk di fat frying, tapi untuk misalnya minyak menumis gitu ya. Jadi expose panasnya nggak terlalu lama kan, seng. Kita makan, kita dapat manfaat asam lemak tak jenuhnya. Oke. Beli rambutan, makan markisa. Ketemu lagi sama Yohan di podcast B2SA. Siapa nih yang udah nungguin podcast B2SA dari channel YouTube-nya Badan Pangan Nasional? Unjuk tangan dong, ya kan? Nah, di sini kita akan bahas hal-hal seputar pangan yang pastinya akan bikin kamu nambah pengetahuan tentang keamanan ya, keragaman dan kesehatan pangan ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kalau tidak aman itu bukan pangan ya. Nah, kali ini kita akan bahas banyak banget ya yang sedang dibicarakan saat ini. Tapi sebelumnya, sebelum aku spill nih, mau ngumpulin dulu nih sobat gorengan mana, ya cepat kumpul sekarang juga ya kan. Ini banyak sekali yang mempertanyakan terkait hal yang akan kita bahas hari ini. Siapa yang tahu kira-kira? Udah dikasih clue? Ya, bener banget. Serba-serbi minyak dalam pangan, ya kan? Pencinta gorengan itu pasti menjadi sobat bestie banget ya dengan perminyakan, gitu kan. Tapi seberapa banyak perlu konsumsi minyak, jenis minyak seperti apa, pokoknya banyak sekali pertanyaan soal minyak ini yang akan kita bahas kali ini. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Tentunya ngomongin serba-serbi minyak dalam pangan ini, aku gak akan sendirian karena saat ini aku udah ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Nur Wulandari, STP MSI dari Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Selamat pagi Bu. Semangat pagi kita ya. Mau waktunya pagi, siang, sore, malam kita harus tetap semangat pagi ya Bu ya. Setuju ya? Apalagi kita mau bahas tema atau mungkin judul yang memang dibicarakan semua orang, trending topik di mana-mana ya Bu ya setiap saat. Ya kan, karena namanya juga Indonesia sobat pangan, pasti nggak bisa nih makan, ngobrol, ngopi tanpa gorengan. Dan kalau udah ngomong gorengan kan pasti nggak jauh dari minyak ya Bu ya. Bener ya, setuju ya. Nah, ngomongin soal minyak pangan ini ya Bu ya, mungkin masyarakat taunya minyak goreng atau minyak sayur yang asalnya dari kelapa sawit ya. Tapi mungkin minyak pangan sebenarnya itu lebih daripada itu. Nah, sebenarnya Bu, minyak pangan itu apa sih? Oke, baik. Ya, ini langsung nih ya. Langsung dong gitu Bu. Karena banyak sekali pertanyaan nanti terkait dengan minyak kita ini. Kenal dulu ya. Betul. Minyak itu apa? Ya, jadi kalau kita kenal dengan produknya berupa gorengan gitu ya, itu kan tidak lepas dari proses menggoreng yang menggunakan media penggorengan berupa minyak. Betul sekali Bu. Nah, minyak sendiri dari mana? Minyak sendiri itu dari bahan nabati maupun hewani. Hasil ekstraksi dari bahan nabati atau hewani tersebut. Nah, tapi kan dari bahan nabati hewani itu tidak hanya ada minyak atau lemak ya, tapi juga ada karbohidrat, ada protein. Nah, untuk minyak kita memang mengekstrak dengan teknik tertentu untuk mendapatkan komponen minyak tersebut secara khusus. Secara khusus. Oke. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Wah, ini kalau ngomongin teknik semuanya langsung harus ke Institut Pertanian Bu. Langsung belajar khusus nih sama Bu Nur ya kayaknya ya. Tapi tadi Bu Wulan tuh sempat menyebutkan ya bahwa di ekstraksi ada minyak, ada lemaknya juga. Nah, sebenarnya minyak dan lemak ini dua komponen yang berbeda apa seperti apa Bu? Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail lagi ya. Beda nggak sih apa perbedaannya jauh banget gitu? Ya, baik. Jadi tadi sebetulnya masih ada hal yang terlewat nih ya. Jadi yang diekstrak itu memang molekul atau komponen makro pangan yang spesifik ya, yang bersifat tidak larut air. Minyak dan lemak sendiri sebetulnya sesuatu yang sama. Nah, kalau saya boleh menyebutkan ya, nama struktur molekulnya adalah trigliserida. Atau triasil gliserol. Triasil gliserol itu merupakan molekul yang terdiri dari satu molekul gliserol, kemudian di situ menempel atau terikat 3 asam lemak. Asam lemaknya sendiri banyak sekali jenisnya. Nah, akibatnya memang atau hal itulah yang menyebabkan jenis minyak dan lemak tuh berbeda satu sama lain. Berbeda ternyata ya. Karena yang terikat berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang rangkap ikatannya, ada yang tidak ada ikatan rangkapnya atau jenuh.
Nah, minyak dan lemak sendiri sebetulnya sama-sama trigliserida. Ya, tapi kalau kita melihatnya sehari-hari, kalau minyak itu biasanya berupa cairan ya, bisa dituang begitu. Tapi kalau lemak itu kan sesuatu yang berupa padat atau semi padat. Nah, perbedaannya apa sih antara minyak dan lemak? Kalau persamaannya udah tahu ya, tadi Iya betul, molekulnya ya, sama. trigliserida. Perbedaannya adalah minyak ini memiliki titik leleh yang di bawah suhu kamar. Oh, titik lelehnya di bawah suhu kamar. Ya, sehingga kalau kita simpan di suhu kamar dia bentuknya cair. Gitu. Oke. Kalau sesuatu punya titik leleh, misalnya titik lelehnya 50, kita letakkan di suhu kamar, maka dia akan memadat. Nah, jadi perbedaannya hanya dari titik lelehnya. Jadi kenapa sih kok bisa beda titik lelehnya? Nah, titik leleh ini ditentukan oleh jenis asam lemaknya tadi yang terikat apa. Gitu. Kalau misalnya asam lemaknya panjang rantainya, itu punya titik leleh yang lebih tinggi biasanya. Sementara kalau yang asam lemaknya pendek, kemudian yang banyak ikatan rangkapnya, dia titik lelehnya rendah. Gitu. Jadi sebetulnya jadi ada indikasi. Kalau misalnya bentuk lemak itu komponennya isinya apa? Asam lemaknya biasanya dari jenis yang tadi jenuh ya atau yang panjang. Kalau yang minyak ini yang tak jenuh, kemudian atau yang berantai lebih pendek. Gitu. Bu, kira-kira dari lemak dan juga minyak tadi ya, misalkan mengkonsumsi minyak banyak lebih berbahaya dibandingkan lemak yang banyak atau seperti apa? Oke, jadi memang kita harus kembali ke anjuran terkait dengan konsumsi minyak dan lemak. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Kementerian Kesehatan sudah merekomendasikan asupan lemak yang boleh dikonsumsi manusia atau dianjurkan ya berapa seharinya. Ini sekitar 67 gram atau 5 sendok makan lah gitu ya. Nah, itu isinya itu tadi ada yang berupa minyak atau lemak. Nah, yang dianjurkan tentunya kalau dari segi kesehatan memang untuk asam lemak tak jenuh ini memiliki dampak yang positif dibandingkan asam lemak yang jenuh. Gitu. Ini ngomongin jenuh tak jenuh, kita hold sebentar ya Bu, kita tahan ya. Pangan apapun jika dikonsumsi berlebihan tentunya akan berdampak pada kesehatan tubuh ya Bu ya. Setuju nggak? Ya. Setuju. Sobat Pangan juga pasti setuju ya. Tapi kira-kira kalau butuh nggak sih sebenarnya tubuh itu mengkonsumsi minyak dan atau lemak itu? Jadi perannya seperti apa Bu? Ya. Baik, jadi kita selama ini tadi sudah ditanyakan ya bahayanya yang mana? Belum udah bahaya nih ya. Iya. Ya. Jadi kita harus kembali dulu bahwa tubuh kita sendiri tidak mungkin tidak mengkonsumsi lemak atau tetap ada anjuran untuk mengkonsumsi lemak. Karena apa? Sebagai komponen makromolekul dia tuh menjadi komponen yang penting untuk metabolisme tubuh kita. Jadi dia penyusun membran sel, juga untuk melihara saraf begitu ya. Selain itu juga minyak lemak ini adalah pelarut dari vitamin yang larut lemak. Jadi vitamin tuh nggak semuanya larut air, tapi ada larut lemak. Kita udah kenal tuh ADEK. Nah, itu bisa terkonsumsi kalau kita juga mengkonsumsi produk-produk berbasis lemak. Nah, jadi memang tetap harus dikonsumsi, tapi tadi harus bijak jumlahnya, tidak boleh berlebihan sesuai dengan anjuran. Ya, kemudian tadi asam lemak, jenis lemaknya sendiri, apakah jenuh atau tak jenuh perlu kita pertimbangkan agar tubuh kita juga tidak mengalami hal-hal negatif akibat konsumsi yang tidak seimbang. Tidak seimbang dan berlebihan tadi itu ya Bu ya. Wah, ini menarik sekali ya, ternyata konsumsi minyak dan atau lemak itu juga dibutuhkan oleh tubuh karena memang perannya itu juga sangat-sangat besar ya Bu ya, bisa dikatakan melarutkan vitamin ADEK tadi, A, D, E dan K ya Bu ya. Dan juga ada peran-peran lainnya juga. Cuman ya itu benar-benar harus bijak ya Bu ya, kalau kata Bu Wulan tadi. Nah, ini kita ngomongin soal bijak juga ya. Ada seorang influencer, beliau ini sangat-sangat terkenal sekali. Kayak siapa sih yang nggak tahu ya, mompreneur. Yang dari tadi sih kayaknya udah menyimak juga nih, ikut akan hadir Bu, tapi hadirnya lewat platform Zoom ya. Udah ada dengan kita Mommy Wong Deso di sini. Beliau ini tentunya membagikan banyak hal seputar apa sih yang dilakukan oleh ibu di rumah gitu kan. Masak-masakannya luar biasa sekali. Kita langsung sapa ya Bu ya. Halo Mommy. Halo Mbak Yohania. Betul sekali. Halo dokter. Halo Mommy. Iya, mau ini di sebelah saya juga udah ada
Bu Wulan. Kita lagi bahas serba-serbi minyak pangan. Momi mau nanya sebelum masuk ke pertanyaannya Momi ya. Itu bangun jam berapa ya? Kalau boleh tahu, bangun jam berapa? Lalu stroberinya dari perkebunan mana ya? Saya bangunnya tadi agak kesiangan ya karena subuh tadi kebangun. Mohon maaf dah agak telat dikit ya. Kayaknya semalam abis panen kali ya stroberinya ya. Habis panen, nunggu jadi dia di rambut ya. Di rambut luar biasa Momi. Kabarnya sehat ya Momi? Sehat. Momi ini kan kesehariannya benar-benar terkenal ya di sosial medianya, masak, makan ya. Semuanya dilakukan di dapur luar biasanya itu. Betul. Nah di sini pasti kalau namanya masak-memasak gak mungkin terlepas dong dari namanya minyak ya, mungkin Tentu. margarin, butter atau ya sejenisnya lah. Nah ini kebetulan bersama Bu Wulan ini kita lagi bahas soal serba-serbi pangan. Momi mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan terkait perminyakan. Oh iya, Asal jangan minyak bumi aja Momi, salah alamat soalnya. Halo Bu Wulan. Halo Mami. Iya. Bu Wulan, ini ada satu pertanyaan dari saya sebagai ibu rumah tangga ya. Nggak lepas ya, saya juga masih ibu rumah tangga yang selalu masak buat keluarga tuh sudah tentu pakai minyak. Iya, pasti. Nah, pertanyaan saya, seberapa kali kita bisa masak ulang kembali minyak yang sudah kita pernah masak? Oke, menarik sekali. Ini benar-benar sangat mewakili pertanyaan ibu-ibu seluruh Indonesia nih kayaknya ya. Momi ya. Ya. Betul. Kan biasa kalau ibu-ibu kan ampe coklat baru diganti gitu ya. Kayaknya sampai hitam nggak sih Momi? Iya, seberapa kalikah kita harus ganti minyak dan berapa kali pemakaian minyak itu kalau kita sudah memasak pakai minyak tersebut. Ya. Terima kasih. Thank you Momi pertanyaannya. Bu Wulan silakan Bu, mungkin bisa langsung dijawab. Kita bicara ini untuk minyak goreng yang dipakai untuk merendam ya, penggorengan merendam ya, atau deep frying. Deep frying. Biasanya Ya, itu yang dipakai untuk penggorengan berulang kan ya. Ya. Nah, kita sendiri sudah pengalaman tentunya nih ibu-ibu ya, kalau menggoreng makanan A, B, C itu pasti beda. Jadi kalau misalnya menggoreng tahu misalnya, biasanya minyaknya masih bagus tuh dibanding kalau misalnya menggoreng ikan. Gitu. Nah jadi kalau ditanya berapa kali, itu sangat tergantung sebetulnya juga dari berapa lama kita menggoreng dan produk apa yang digoreng. Oke. Tapi secara umum mutu minyak tuh udah kelihatan tidak baik tuh dari penampilannya ya. Ya warnanya sudah semakin gelap, kemudian makin kental atau berbusa gitu. Nah jadi kalau dikatakan berapa kali, sebetulnya kembali lagi tadi produknya, produk pangannya apa yang kita goreng, kemudian mungkin perbandingan minyak sama produknya berapa banyak gitu ya. Nah yang jelas tidak boleh terlalu berlanjut gitu sehingga penampilan fisiknya minyaknya sudah mengalami perubahan. Itu udah merupakan tanda-tanda dari kerusakan minyak. Oke, jadi kalau rata-rata sih misalnya boleh sampai 4 kali. Oke. Tapi kita lihat dulu ya minyaknya. Kalau 2 kali sudah hitam betul begitu ya. Betul sih bulannya. Apalagi kalau habis goreng cumi ya. Sama tinta-tintanya. Kayak sekali udah langsung hitam gak sih Bu? Berarti secara indikator langsung dibuang ya Bu? Aduh, gak bisa menghemat dong ya. Oke, jadi indikator utamanya Momi dan juga Sobat Pangan dari penampilannya. Jadi tidak ada hitungan baku misalkan 1 kali, 2 kali. Cuma memang rata-rata bisa dibilang 4 kali lah ya. Tapi kembali lagi melihat penampilan dari minyaknya itu setelah penggorengan pertama dan kedua. Momi, kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Cukup itu aja, terima kasih. Itu aja, terima kasih banyak Momi atas pertanyaannya. Sama-sama. Terima kasih udah sharing ya. Jadi ini cuma 4 kali aja ya, maksimal ya. Ya, rekomendasinya begitu ya. Nah, tapi ya kembali lagi tadi kita lihat dulu ya kondisi minyaknya seperti apa. Begitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Dok. Terima kasih Momi. Luar biasa sekali Momi udah sharing ya. Momi ini terkenal makan, masak, jajan, sering banget.
Jadi siapa yang nggak tahu mie satu ini ya. Dan ternyata sangat mewakili ya Bu ya terkait dengan minyak ini. Memang ibu-ibu concernnya tuh ke situ. Seberapa sering sih kita menggunakan minyak ini, berapa banyak kali gitu kan boleh digunakan. Dan ternyata tadi sudah dijawab secara tuntas oleh Bu Wulan bahwasanya rekomendasinya kurang lebih 4 kali. Tapi lihat lagi keberadaan daripada minyaknya seperti apa ya Bu ya. Tapi tentunya kualitas itu akan menurun ya setiap setelah penggorengan. Ya, dan sebetulnya yang terjadi itu bukan hanya dari penampakan ya, tapi isinya ini yang lebih berbahaya. Jadi kan tadi kita cerita trigliserida, betul. ada asam lemak bebas yang asam lemak dengan berbagai macam rantainya ya. Nah, ketika dipanaskan, dipakai menggoreng pada suhu yang tinggi, waktu yang lama, itu strukturnya akan rusak. Oke. Itu mengalami reaksi oksidasi, hidrolisis kalau kita sebut reaksi-reaksi. Nah, hasil-hasil reaksi tersebutlah yang berdampak negatif bagi kesehatan kita. Karena nanti dia ada mungkin komponen keton, epoksi dan lain-lainnya yang mungkin kalau dikonsumsi terus-menerus bisa menyebabkan dampak negatif tadi, bisa menimbulkan radikal bebas di tubuh dan sebagainya. Jadi mengarah ke kanserogenik juga. Betul. Wah. Jadi memang kalau minyaknya masih bisa kok dipakai menggoreng, tentu bisa saja ya. Tapi isi di dalamnya sudah bukan lagi trigliserida minyak segar, tapi sudah hasil pecahan-pecahannya yang dikhawatirkan tadi berdampak negatif bagi kesehatan. Kayaknya ada juga kasus di luar sana ya Bu ya, yang minyak itu kayak udah lumayan ya beberapa kali pakai terus kayak difilter lagi gitu loh, difiltrasi. Ya. Nah itu, difilter itu mungkin dari segi penampilan saja ya, warnanya menjadi kuning kembali gitu. Tapi sebetulnya secara struktur kimia dia sudah tidak sama dengan minyak segar. Wah, sobat pangan, ternyata warnanya sih boleh dikelabui, tapi secara struktur dan isinya yang mana akan berdampak ke kesehatan juga harus diperhatikan. Tidak ada lagi kualitas yang terbaik yang bisa ditampilkan ke keluarga ya, Bu ya, dengan minyak pangan yang seperti itu. Jadi kalau sudah jelek ya jangan sayang dibuang ya. Iya. Sayang minyak apa sayang keluarga? Waduh. Kalau minyaknya udah jelek, lebih baik kita buang. Betul sekali. Nah, tadi Bu sempat menjelaskan juga ada lemak jenuh, lemak tak jenuh. Lemak yang tak jenuh ini sebenarnya karena kurang motivasi apa gimana Bu? Kok bisa dia jadinya jenuh gitu kan? Lemak jenuh ini kenapa? Kenapa dinamakan lemak jenuh dan sebenarnya perbedaannya apa? Perannya juga ke tubuh kita seperti apa? Aduh, rumit juga nih ya jawabannya. Kita buat simpel. Kembali lagi ke tadi struktur. Kita belajar molekul lagi, baik. Gak apa-apa lah Bu. Mami di rumah juga mungkin yang menyimak nanti bisa diskusi sama putra-putrinya mungkin. Betul sekali. Kayak gimana? Bisa lihat tuh di buku-buku sekolah juga ada. Oh, baik. Nah, jadi kalau asam lemak tadi kan menempel di gliserol ya, tidak asam lemak. Nah, kemudian asam lemaknya tadi ada yang jenuh tak jenuh. Apa yang dimaksud dengan asam lemak jenuh? Asam lemak jenuh itu artinya seluruh ikatan karbonnya ini semuanya sudah digunakan ya. Jadi nanti tidak ada yang berikatan rangkap namanya ya. Jadi yang disebut asam lemak tak jenuh seperti itu. Nah, yang lawannya atau yang sebaliknya adalah asam lemak tak jenuh. Dia biasanya mengandung ikatan rangkap. Tak jenuh itu rangkap? Ya, tak jenuh itu mengandung ikatan rangkap. Jadi karbonnya itu mengikat satu sama lain dengan ikatan yang rangkap. Begitu. Nah, secara strukturnya begitu. Nah, jumlah ikatan rangkapnya berbeda-beda juga. Ada yang hanya satu, yang disebut monounsaturated fatty acid. Ada juga yang banyak, ya. Jadi polyunsaturated fatty acid atau PUFA. Contohnya yang PUFA itu misalnya EPA, DHA itu banyak sekali ikatan rangkapnya. Kalau di minyak goreng tuh ada asam oleat, linoleat itu punya ikatan-ikatan rangkap. Nah, asam lemak jenuh contohnya asam stearat. Nah, dia itu tidak ada ikatan rangkapnya. Semuanya sudah berikatan dengan hidrogen atau karbon lainnya. Tidak ada ikatan. Kalau misalkan dalam satu botol minyak sayur itu bisa ada kedua jenisnya? Bisa. Oh, bisa. Betul. Jadi dari satu molekul trigliserida saja ada asam lemak jenuh tak jenuh tuh bisa jadi ngumpul dalam satu molekul, apalagi dalam satu botol tadi. Satu botol minyak gitu. Pasti ada kandungan asam lemak jenuh tak jenuhnya. Hanya proporsinya berbeda-beda. Setiap bahan baku minyak dan lemak punya karakter minyak dengan komposisi atau proporsi asam lemak jenuh dan tak jenuh yang berbeda. Nah, itu yang perlu kita kenali nih. Minyak A ini seperti apa proporsi jenuh tak jenuhnya, minyak B seperti apa. Nah, tadi sudah disampaikan asam lemak jenuh dan tak jenuh ini keduanya
dikonsumsi sebagai lemak, ada sarannya gitu. Sebaiknya asam lemak jenuh dikonsumsi sekian. Nah, biasanya berapa ya? 20 ya, 20. Itu yang jenuh. Ya, kalau yang tak jenuhnya 47 gram. Lebih banyak yang tak jenuhnya. Ya, jadi yang direkomendasikan adalah yang tak jenuh ya, walaupun yang jenuh juga masih boleh dikonsumsi karena Oke. tubuh kita tadi hakikatnya butuh lemak. Oh, jadi memang butuh kedua-duanya ini. Tinggal persentasenya lebih Ya. diperhatikan secara bijak Yang ya. tak jenuh punya dampak positif terhadap kesehatan ya, yang mana dia bisa terkait dengan kolesterol nih. Ya. Ada kolesterol baik dan jahat. Nah, kolesterol baik ini akan bisa disupport lah begitu ya oleh asam lemak tak jenuh. Sementara kalau asam lemak jenuh ini cenderung akan menstimulir terbentuknya asam lemak yang tidak baik tadi, jahat tadi. Kolesterol, iya, kolesterol LDL, jahat lah ya. yang HDL-nya kalau lemak tak jenuh ini bisa mendukung ya agar asam lemak, kolesterol tadi yang baik ini bisa ada di tubuh kita. Makanya persentasenya harus lebih banyak yang tak jenuh tadi ya Bu. Ada juga nih istilah lemak trans. Menarik sekali trans ya. Ya, Ini kira-kira seperti apa Bu? Apakah itu berbeda dari kedua kategori atau kelompok yang tadi sudah dijelaskan Ibu? Ataukah diantaranya ini adik, kakak, ponakan atau seperti apa Bu? Lemak trans Ya. ini? Ya, baik. Ini juga jenis asam lemak yang sering dibahas ya. Iya. Jadi kalau asam lemak jenuh tadi sudah, asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak trans sendiri sebetulnya merupakan asam lemak tak jenuh. Ya, hanya bedanya dia itu kalau kembali lagi ke struktur kimia memiliki konformasi ikatannya yang trans. Oke. Trans itu seperti apa ya? Bukan Transjakarta kan Bu? Bukan. Oke. Jadi ikatan karbonnya itu hidrogennya berseberangan, trans. Oke. Kalau yang lawannya adalah yang cis. Jadi Cis. asam lemak cis. Nah, asam lemak trans ini ternyata setelah dikaji secara kesehatan memiliki dampak yang lebih buruk dibandingkan asam lemak jenuh bahkan. Karena dia selain meningkatkan LDL, membuat kolesterol jahat bertambah, dia juga menurunkan HDL. Jadi dampaknya double. Nah, hingga nanti ujungnya berpengaruh pada kesehatan terkait dengan penyakit jantung koroner begitu ya. Ada juga kaitannya dengan potensi terjadinya diabetes gitu. Jadi asam lemak trans ini memang jahat begitu ya kalau bisa katakan, sehingga memang asupannya maksimal pun 1% dari total lemak yang dikonsumsi. Bahkan kalau di label-label produk pangan itu seringkali diminta dituliskan transnya berapa. Dan kalau trans fat itu seringkali tertulis malah 0. Nah, itu untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk kami ini tidak mengandung trans fat yang merugikan. Oke, tapi memang apakah dalam produk-produk yang ke arah minyak pangan ya Bu ya, itu memang ada ketiganya secara tidak langsung, maksudnya secara tidak disengajai, ataukah memang ada kebutuhan tertentu yang mengharuskan adanya atau hadirnya diberikanlah minyak trans atau lemak jenuh, tak jenuh itu tadi Bu? Baik, jadi kalau dari zat asam lemak trans sendiri sebetulnya secara alami memang ada juga ya. Khususnya di lemak hewani itu suka ada ya. Tapi tadi kalau asupannya masih di bawah 1% sebenarnya tidak masalah, dan bahkan kalau kadarnya 0,5% itu dianggap tidak ada gitu ya, bisa diabaikan gitu. Nah, yang berbahaya adalah ketika trans fatnya ini bukan datang secara alami, tapi hasil trans fat industrial istilahnya begitu. Nah, dari mana dia? Trans fat ini bisa muncul ketika kita menginginkan produk lemak padat. Nah, jadi kalau minyak itu kan biasanya dari tanaman berupa cairan ya. Cairan ya. Nah, sementara kan kita juga manusia ini seneng pengen produk yang semi padat atau padat, misalnya butter-butteran, butter, untuk spread, untuk icing dan lain gitu lah. Betul. Nah, sehingga ada kebutuhan ingin mendapatkan produk berupa lemak tapi bukan dari alaminya yang padat. Nah, dari biasanya kan yang padat itu dari hewan ya. Iya. Nah, ini dari nabati cair ingin dibuat menjadi padat. Nah, untuk menjadi padat biasanya dilakukan reaksi hidrogenasi. Hidrogenasi. Ditambahkan hidrogen, atom hidrogen ya,
dengan tekanan tinggi, suhu tinggi, supaya asam lemak tak jenuhnya menjadi jenuh. Tadi kan udah dibahas ya, Iya, minyak itu kenapa cair karena banyak tak jenuh. tak jenuhnya. Supaya jadi padat, dibikin jenuh. Caranya dimasukkan hidrogen. Itu Oke. secara sederhana. Nah, konversi dari minyak cair yang tak jenuh menjadi lemak padat yang jenuh, ini kalau dilakukannya tidak tuntas sampai semuanya jenuh, nah dia ada fase ketika berubah gitu ya. Oke. Nah, disitulah terjadi konformasi trans. Struktur asam lemak trans itu terbentuk ketika ada reaksi hidrogenasi sedang berjalan. Oke. Kadang-kadang ada industri yang pengen produknya nggak mau padat banget nih, saya maunya yang semi-semi padat. Jadi ketika reaksi sedang masih pertengahan atau partially hydrogenated sudah diambil dan itu dibuat produk untuk dijual. Di situ banyak trans fatnya dan itu yang seharusnya tidak kita konsumsi. Oke, jadi itu kayak bisa dibilang pertengahan dalam perjalanan ya, Bu ya. Gitu. Udah diambil nih. Tuh. Belum mateng-mateng banget udah dipanen duluan Ya, gitu karena kan. Ya. pengennya yang tadi ya, Iya. yang masih smooth, yang plastis, Betul. gitu, tidak mau yang padat. Padat banget. Nah, ini jadi menarik ya. Jadi ketiganya tentunya pasti akan ada batasan-batasan dalam konsumsinya. Mungkin bisa dipertegas lagi nih Bu Wulan. Antara lemak jenuh, tak jenuh dengan lemak trans itu batasan-batasan dalam mengkonsumsi itu seberapa banyak gitu kan. Itu satu, dan juga mungkin biar lebih makin paham nih. Mungkin contoh-contoh juga panganan apa aja yang mengandung hal tersebut ya Bu ya. Ya kalau batasannya kita punya acuan ya untuk bergizi. Ya. Itu kita bisa lihat bahwa memang lemak ini secara total dibutuhkan sebanyak 67 gram ya. 67 harinya. gram. Kemudian dari lemak tak jenuh ini proporsinya 20 gramnya yang jenuh, 47 gram yang tak jenuh. Kemudian kalau trans jangan ada, sebaiknya tidak ada. Oh, sebaiknya tidak ada. Jangan dikonsumsi, jangan sengaja ya. Oh iya. Nah, tapi kalau sumbernya dari mana? Ya kita kembali lagi, minyak dan lemak itu tadi isinya atau jenis minyak tertentu ya, itu pasti ada proporsi jenuh tak jenuhnya. Nggak Oke. mungkin semuanya tak jenuh, nggak mungkin semuanya jenuh kecuali yang produk stearin ya. Kalau minyak makan, minyak sayur itu pasti ada proporsi jenuh tak jenuhnya. Oke. Nah untuk itu nanti perlu dicari lagi nih. Saya pengen yang minyak seperti apa? Ya. Mau penggunaannya untuk apa? Karena nanti proporsi jenuh tak jenuh itu juga akan berpengaruh pada stabilitas penggorengan gitu ya. Jadi kalau bicara jenisnya, misalnya nih kita bicara minyak sawit yang mungkin ibu-ibu banyak ya menggunakan minyak goreng sawit. Nah minyak goreng sawit ini proporsi asam lemak jenuh tak jenuhnya seimbang, balance. Tapi kalau misalnya minyak jagung atau minyak kedelai dia lebih banyak tak jenuh. Oke. Kalau trans itu dari mana? Ya biasanya dari produk padat yang terbuat dari minyak yang tak jenuh. Nah, tapi saya mau ngasih tahu sedikit. Oke. Produk lemak padat atau semi padat Oke. tidak semuanya terbuat dari hasil hidrogenasi. Oh. Ya. Terus Jadi terbuat dari kalau apa? yang produk di Indonesia nih kita kan berlimpah dengan sawit. Ya. Nah produk margarin yang berbasis sawit ini bisa dipastikan tidak mengandung asam lemak trans. Mengapa? Karena sawit ini secara alami memang memiliki proporsi jenuh tak jenuh yang seimbang. Oh. Dari oke. awalnya tuh dari Iya. bahan bakunya. Beda dengan misalnya kedelai, dia banyaknya minyak. Minyak Jenuhnya. tak jenuh. Tak jenuhnya. Tak jenuh sehingga waktu mau dibikin margarin dia harus dihidrogenasi. Kalau sawit teknik untuk membuat margarin cukup dengan blending saja dari minyak sawit Ya. yang konformasinya secara alami adalah cis, bukan trans. Oh, jadi ini makin banyak ya pengetahuan yang kita dapat, insight dari Bu Wulan tentunya ya. Ngomongin soal minyak ini dalam kebutuhannya sehari-hari Bu ya, pasti kan banyak banget nih yang dipakai. Misalkan di rumah ya, di industri kuliner, pedagang UMKM ya, pedagang makanan UMKM maksudnya. Kan tidak bisa dipungkiri Bu ya, pada momen-momen tertentu mungkin harganya juga bisa melonjak tiba-tiba. Ya kan? Nah ini kalau seandainya harga itu melonjak seperti ini, kira-kira ada nggak sih Bu alternatif lain yang bisa digunakan
di luar dari minyak sayur, tapi secara mungkin kandungan, kebutuhan dan juga kualitasnya itu ya bisa digunakan ya sebagai alternatif tadi, Bu. Oke, ini untuk keperluan menggoreng ya? Iya, ini untuk keperluan menggoreng. Kalau menggoreng sih kayaknya memang harus pakai minyak ya. Harus minyak. Ya, yang memang saat ini paling mudah dijangkau oleh kita kan minyak di Indonesia ya, minyak sawit, minyak kelapa, atau mungkin yang dari impor juga ada ya. Nah, di situ kita harus bijak memilih penggunaannya. Oke. Gitu. Karena kalau minyak yang harganya mahal itu biasanya kan yang dari jenis minyak impor ya. Iya. Nah itu tadi kita kembali lagi kandungan asam lemak jenuh tak jenuhnya seperti apa. Oke. Nah kalau untuk keperluan menggoreng, saya menyarankan menggunakan minyak yang proporsi jenuh tak jenuhnya seimbang. Supaya apa? Ketika nanti digunakan menggoreng dia stabil. Stabil itu gimana? Nggak cepet tadi putus-putus. Ikatannya tadi. Asam lemak tak jenuh itu karena ada ikatan rangkap dia rentan terhadap suhu tinggi. Jadi kalau ibu-ibu nih di rumah mau menggoreng menggunakan minyak yang tak jenuh. Buat menggoreng dengan minyak banyak dipakai berulang. Wah itu bisa kurang bagus ya. Karena apa? Tak jenuh tadi itu ketika digunakan pada suhu tinggi akan mengalami kerusakan yang intensif begitu ya. Kurang stabil dan cepat tengik, cepat berasap begitu. Beda dengan minyak yang memiliki proporsi juga asam lemak yang jenuh dan tak jenuh secara seimbang itu lebih stabil untuk penggorengan. Bu Wulan, berarti semua minyak sayur itu bisa digunakan untuk menggoreng? Ya, kalau dipakai bisa saja, tapi stabilitasnya. Hasilnya akan seperti apa? Oke, jadi sebenarnya bisa untuk dipakai menggoreng semua jenis minyak sayur. Tapi tidak disarankan. Kalau untuk yang jenuhnya tinggi, tidak disarankan untuk menggoreng deep fat pada suhu dan waktu yang lama. Kalau untuk menggoreng waktu dengan minyak banyak, disarankan lebih baik minyak yang juga memiliki stabilitas penggorengan yang baik, yang biasanya itu juga ada kandungan tak jenuhnya secara seimbang. Nah kalau untuk minyak yang tak jenuh baiknya buat apa? Lebih disarankan untuk minyak seperti itu jangan untuk di fat frying, tapi untuk misalnya minyak menumis gitu ya. Jadi ekspos panasnya nggak terlalu lama kan, seng. Kita makan kita dapat manfaat asam lemak tak jenuhnya. Tapi kalau dipakai di fat, asam lemak tak jenuh, goreng rusak strukturnya. Kita nggak dapat juga manfaat dari asam lemak. Nah ini aku pengen nanya, tapi sebelumnya kita tahan dulu karena akan ada pertanyaan yang masuk dari Instagram nih Bu. Pertanyaan spesial untuk Bu Wulan. Dari Lokana, mohon penjelasan bedanya minyak nabati dan minyak hewani dalam pangan. Wah ini menarik nih Bu. Nabati tadi kayak gitu udah lumayan bahas, ada kali 10 episode di awal ya, enggak bercanda. Kita udah bahas di awal episode itu banyak kan soal lemak atau minyak nabati ya. Bagaimana dengan yang hewani? Tentunya dari sumbernya ya, perbedaannya. Kalau minyak nabati misalnya minyak sawit dari tandan buah segarnya, kelapa dari biji di dalam buah kelapanya ya. Nah kalau minyak hewani ini tentu dari hewan, biasanya dari bagian ototnya gitu ya, tentu ada jaringan lemak ya yang bisa diambil. Atau minyak hewani lainnya ya mungkin dari susu, mungkin kalau kita ambil lemaknya, krim itu juga masuk minyak atau lemak hewani. Perbedaannya apa? Ini dari komposisinya kembali lagi. Tapi intinya sama, tetap trigliserida, ada 3 asam lemak. Cuma asam lemaknya yang nempel siapa? Gitu. Jenisnya apa? Nah untuk minyak hewani ini memang asam lemaknya jenuh. Sehingga kalau kita bandingkan, kalau untuk konsumsi atau untuk keperluan menggoreng dan sebagainya, ini minyak hewani tentunya akan punya resiko kesehatan yang lebih tinggi sebetulnya dibandingkan yang nabati. Karena kalau nabati kan tadi ya ada kandungan asam lemak tak jenuhnya. Jadi sebenarnya masih boleh dikonsumsi tapi benar-benar diperhatikan ya untuk jumlahnya ya Bu ya. Betul. Walaupun memang ada mungkin itu tadi sebetulnya tadi belum dibahas sedikit nih. Boleh. Minyak lemak itu kenapa sih kok kita senang banget mengkonsumsi dia? Karena dia ini yang menentukan rasa gurih dan lezat. Oh, ini yang penting nih. Makanya kenapa gorengan itu laku sekali ya Bu ya. Iya, coba kalau menggoreng pakai air kan nggak enak. Iya benar, merebus dong namanya. Bener. Jadi makan sate coba. Iya. Sate kalau isinya cuma daging-dagingnya aja kayaknya kurang nendang. Iya, kurang gurih. Kalau lemak-lemaknya tuh
Waduh, Nah, jadi minimal memang 3 itu porsi sih sih ya. Bu gitu ya. Nah itu lemak hewani tahu sendiri ya. Tapi Oke. karena tadi kalau misalnya terlalu banyak, apalagi komposisinya di asam lemak jenuh ya, tadi itu perlu diwaspadai ya, dipertimbangkan ya. Konsumsinya Betul. jangan berlebihan. Oke, jadi semoga terjawab ya pertanyaan dari penanya kita ya kedua di Instagram Bu, perbedaan antara minyak nabati dan minyak hewani seperti apa. Oke, kita kembali nih ya Bu Wulan ya. Kalau kita lihat kan barisan produk minyak ya, nabati khususnya di swalayan itu kan banyak banget ya Bu ya. Bisa kita lihat bermacam-macam lah untuk dari asal usulnya gitu kan. Nah, selain dari sumber bahan pembuatannya, bagaimana Bu perbedaan dan fungsi dari minyak masing-masing tadi disebutkan? Jadi kalau mau lihat detailnya kita harus cek ya tadi komposisi asam lemaknya apa saja, proporsi jenuh dan tak jenuhnya bagaimana. Setiap jenis minyak punya karakter yang berbeda-beda. Walaupun isinya asam lemaknya ini ada sama gitu ya, tapi karena jumlahnya berbeda maka akan dihasilkan karakter minyak yang berbeda. Nah, tadi kalau terkait lagi dengan stabilitas selama penggunaan di suhu tinggi, maka sudah ada catatan tadi ya, asam lemak tak jenuh tinggi kurang baik kalau digunakan untuk pemanasan yang suhunya tinggi dan lama. Jadi untuk deep fat tidak cocok. Nah, jadi kalau kita lihat sumbernya tadi ada minyak jagung, ada minyak canola, ada minyak zaitun, zaitun. Iya. Nah, kalau minyaknya terlalu tinggi asam lemak jenuhnya tidak disarankan untuk digunakan untuk menggoreng pada waktu yang lama dalam sistem deep fat frying. Ya, walaupun ada juga ya beberapa minyak seperti canola sih titik asapnya. Nah, ini titik asap itu biasanya terkait dengan ketahanan minyak itu cukup tinggi. Jadi masih oke untuk menggoreng. Tapi jangan sampai minyak-minyak yang tak jenuh tadi memang digunakannya terus gitu pada suhu yang panjang karena tadi kerusakan struktur molekul asam lemak tak jenuhnya ini yang justru tidak baik juga bagi kesehatan. Ini jadi penasaran Bu Wulan. Ini kan ada minyak misalkan kayak olive oil ya, minyak zaitun kan berarti. Itu biasanya kan lebih banyak dipakai untuk dressing aja. Katanya kalau dipakai buat menggoreng itu bisa berbahaya buat tubuh. Itu contoh terkait titik. Karena zaitun itu asam lemak tak jenuhnya tinggi. Jadi yang lebih direkomendasikan Bu Wulan kalau untuk menggoreng nih kira-kira jenis minyak seperti apa deh biar lebih gampang kan sama sobat pangannya. Jadi kalau misalnya yang untuk menggoreng kita kan membutuhkan stabilitas minyak yang baik. Terus minyak baik itu artinya strukturnya tidak cepat berubah, kemudian tidak cepat tengik ya. Dan kalau untuk menggoreng pada tadi di fat fryer kita akan lebih mendapatkan benefit kalau menggunakan minyak yang mungkin proporsi antara jenuh tak jenuhnya cukup tinggi. Walaupun sebetulnya ya kalau di fast food itu seringkali menggorengnya justru pakai minyak yang fully hydrogenated yang jenuh. Karena mereka kalau misalnya gerai ya 24 jam tuh kan minyaknya nyala. Iya betul, nyala terus. Itu minyaknya stabil loh. Kenapa kok minyaknya stabil? Karena biasanya mereka pakai minyak padat yang jenuh. Agar lebih stabil tahan lama. Tapi kan tadi kalau jenuh terus nggak bagus juga buat. Nah, menarik nih, ini insightful. Jadi kalau mau menggoreng, ya kalau kita di rumah tangga kita pilih minyak yang tadi stabilitasnya cukup baik, tidak ada porsi jenuh tak jenuh ya, sehingga benefitnya kita peroleh ya. Dapat produk yang gorengannya juga bagus, tapi juga minyaknya juga awet. Tapi kalau menggunakan minyak tak jenuh untuk menggoreng tidak disarankan karena tadi dikhawatirkan mengalami kerusakan, mudah mengalami kerusakan, mudah tengik, teroksidasi. Jadi kalau untuk minyak yang tak jenuh tinggi misalnya zaitun tadi, olive oil tadi untuk salad dressing karena dia kan tidak ada suhu tinggi ya. Cuma dicampur-campur gitu, kemudian kita konsumsi, kita dapat asupan asam lemak jenuh yang masih utuh, asam lemak tak jenuh yang masih utuh dan itu yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Gitu. Jadi harus pilih-pilih nih. Iya emang ya. Betul harus tahu kebutuhannya dan benar-benar harus teliti dalam melihatnya ya Bu ya, persentase lemak jenuh dan lemak tak jenuhnya tadi. Ibu Wulan dan juga sobat pangan, sebelum kita menyudahi sesi diskusi kali ini ya Bu ya, terkait minyak pangan yang sejak awal kita bahas ini, adakah saran ya atau mungkin pesan, tips, atau mungkin poin-poin yang ingin di-highlight lagi gitu loh. Jadi baik ya, terima kasih nih. Jadi mohon maaf nih, mungkin tadi agak rumit-rumit gitu enggak. Ya. Kayaknya ini benar-benar bisa diterima oleh semua kalangan sobat pangan dimanapun. Jadi kalau
terkait dengan penggunaan minyak dan lemak ini, sekali lagi kita harus bijak. Betul. Ya. Banyak pilihan, tapi kita bukan berarti yang satu itu jelek, satu itu bagus ya, tapi kita harus memilih mana yang sesuai untuk keperluan kita. Kalau misalnya untuk keperluan menggoreng tadi ya, catatannya kita pilih jenis minyak yang memang punya stabilitas menggoreng yang baik, tapi juga jangan yang fully hydrogenated atau yang sangat jenuh gitu ya. Nah, karena kalau yang terlalu jenuh tadi ada juga dampak negatif pada kesehatan ya. Kemudian kalau yang asam lemak tak jenuh disarankan untuk yang tinggi asam lemak tak jenuh disarankan untuk mungkin penggunaan yang singkat saja pemanasannya untuk tumis, ya, untuk tadi salad dressing. Nah, itu bagus sehingga manfaat asam lemak tak jenuhnya juga bisa kita peroleh. Satu lagi yang asam lemak trans harap dihindarkan gitu. Jadi kalau mau beli margarin yang semi plastis gitu, kita lihat tuh komposisinya dari bahan yang memang tidak dihidrogenasi. Untuk produk yang lemak padat ini, kalau untuk yang tidak dihidrogenasi kita bisa gunakan dari sawit. Oke, bisa digunakan dari sawit. Dan perhatikan lemak trans presentasinya ya Bu ya, agar terhindar kalau dari yang trans tadi nggak boleh harus sangat ditekan gitu ya. Serendah mungkin sebisa mungkin ya presentasinya. Dan Sobat Pangan, tidak terasa ya kita sudah di akhir acara ini. Seneng banget ya tentunya kalau bahas soal hal-hal baru nih Bu ya, untuk kita tahu bersama tentunya. Jangan lupa follow sosial media Badan Pangan Nasional dan klik subscribe untuk channel YouTube ini untuk dapetin berbagai informasi seputar keamanan, keragaman, dan kesehatan pangan. Wujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. Terima kasih Ibu Nur Wulandari atas waktu dan sharingnya yang luar biasa. Ini kita yakin ya Sobat Pangan makin tercerahkan dan makin pintar nih Bu dalam memilih minyak pangan ke depannya. Sehat selalu ya Bu ya. Sama-sama. Dan untuk Sobat Pangan, saya Yohan Clara. Sampai jumpa lagi. Bye.